kelas 2 SMA itu saya sudah dipanggil Persis untuk main, dan lawannya tanggung-tanggung waktu itu. Apa? Langsung klub besar ya Pak ya? PSSI Tour Eropa. Diiming-imingi itu selalu ada ya, diiming-imingi selalu ada ya wis, tapi saya itu tadi saya pilih melu Persis wae, wis rasa melu rono-rono, wis aku sering Persis wae lah. Ya, selamat malam Tribuners sekalian, kembali lagi ke podcast Persis hari ini, dan pada kesempatan kali ini kita kedatangan tamu istimewa, yakni dari salah seorang legenda Persis Solo, Bapak Frans Setiabudi. Selamat malam Pak Frans ini. Selamat malam, ya. Mas Adi. Ya. Apa kabar Pak ini Pak hari ini? Ya, bagus, baik-baik saja. So far so good. Siap, Pak. Pada kesempatan kali ini kita akan mendengarkan Pak Frans nih mengulik tentang perjalanan Pak Frans selama menjadi pesepak bola, kemudian mungkin juga kepelayaran, dan kemudian akhirnya pensiun juga. Pak Frans, mungkin bisa diceritakan awal mula Pak Frans ini mengenal sepak bola itu gimana Pak Frans? Oke, saya mengenal sepak bola karena Pak Di saya. Pak Di saya itu pemain sepak bola juga, yang kebetulan rumahnya tuh bersebelahan, ya bersebelahan ya. Ini dari situ, saya waktu masih kecil saya sudah pakai sepatunya dia oplok-oplok, sepatu bolanya oplok, malu tendang-tendang gitu aja. Terus sering diajak nonton sepak bolanya dia, di waktu itu latihannya di Mangkunegaran. Ya, terus karena saya terus ya aja main-main sendiri aja di rumah, akhirnya main kampung kan. Main-main kampung sudah kira-kira umur 12 itu wis 12 mulai lebih serius lagi saya. Terus umur berapa saya nggak ingat, saya udah mulai masuk latihan TNH. Latihan TNH itu bapak saya itu Pak Di saya itu TNH bagian main sayap juga. Saya kebetulan juga suruh main sayap. Itu latihan TNH, latihan di Mangkunegaran, ngepit juga latihan di Tengklik. Itu saya ngepit semua dulu kan, ngerah pakai ngontel gitu Pak, ngontel sama teman-teman bareng-bareng. Ya, sama teman-teman ngontel. Saat itu di samping itu juga main kampung terus jelas, sampai sekarang pun juga main kampung. Itu terus akhirnya itu tadi pada usia yang mungkin baru 15 lah, saya sudah ikut kompetisi Persis internal Persis ya. Tapi kelas 3 dulu saya mulai dari kelas 3 udah main, akhirnya entah pokoknya saya bisa naik kelas 2. Main kelas 2, terus main kelas 1 tuh mungkin umur 17-an tuh saya udah di kelas 1 ke TNH. Terus pada waktu saya umur 18 tahun, waktu saya masih ingat, saya masih kelas 2 SMA. Kelas 2 SMA itu saya sudah dipanggil Persis untuk main, dan lawannya tanggung-tanggung waktu itu. Apa? Langsung klub besar ya Pak ya? PSSI Tour Eropa. Jadi waktu itu main lawannya PSSI Tour Eropa, saya sudah main lawan itu cilik dewi saya. Pemainnya itu saat itu mereka tuh sepertinya ya Sucipto, Suiliang itu Surya Lesmana, Tekfong itu Mulyadi, Tekliong tuh siapa lupa namanya tuh. Salah satu Tekliong tuh di Amerika. Kerja di Amerika, ketemu saya. Tapi istrinya. Waktu pelayaran juga. Ketemu. Itu terus itu lawannya tuh, wah skornya berapa nggak ingat saya. Kipernya aja masih Yudo Akamato Eropa. Terus siapa lagi yang pemain-pemain, termasuk Sucipto tuh. Sucipto tuh, Iswati Idris ada itu. Risdianto malah belum ada Tour Eropa itu, Risdianto belum masuk situ tuh. Siapa lagi yang Basri udah ada itu. Basri pemain Makassar mungkin tahu. Itu terus ya dari situlah saya mulai terus diajak main ke Surabaya, main lawan Persibaya, lawan Malang, udah terus mulai terus ikut kompetisi terus saya itu.
tidak ada lowong sedikit pun, terus main terus. Tapi ya bagaimana ya, namanya pemain sepak bola itu terus diiming-imingi itu selalu ada ya, diiming-imingi selalu ada ya wis. Tapi saya itu tadi saya pilih melu Persis wae, wis rasa melu rono-rono, wis aku seneng Persis wae lah ya. Yang iming-imingi saya itu waktu itu tadi mungkin saya pernah cerita, itu dari klub Bandung ya. Saya nggak usah sebutkan namanya, tapi pimpinannya juga itu sudah menghubungi saya supaya saya ikut klub itu, supaya saya ini nanti bisa ikut Persib Bandung. Tapi tak pikir-pikir wes akhirnya bisa tak milih ikut Persis saja lah, tetap di Solo saja lah, saya itu tetap di Solo saja. Terus berlanjut dan seterusnya sampai apa lagi ya? Ya kompetisinya tuh ya, kalau kompetisi itu dari lawan utamanya tuh dulu untuk Jawa Tengah Jogja, Semarang, Magelang, Purwokerto, itu sudah itu terus itu beberapa musim itu Persis juara terus itu. Terus nanti dari situ naik lagi naiknya ketemunya ya Bandung, Jakarta, Surabaya. Itu berat itu karena perusahaan kota besar tuh duitnya ya gede ya, itu beratnya di situ. Untuk nembus ke sana tuh susah nembus sana itu. Wah, apalagi ketemu Medan ya, Medan tuh juga bagus itu, Medan kota gede semua. Tapi itu masih bagus nih, tapi ya piye meneh, karena kota gede itu wani ngeki gawean pemain-pemain top kok ya ta. Dulu Jakarta tuh diambil ya, pemain-pemain PSSI main Jakarta kan. Terus banyak yang berbondong-bondong juga pemain PSSI itu pindah ke Medan, ikut perusahaan Pardede Tex ya ta. Wah, nyaing itu angel ya ta, untuk nembus ke situ angel. Ya terus saya juga pernah di waktu itu mau pon keberapa itu, yang di Jakarta deh berarti pon itu sudah kan, pon berikutnya itu saya sudah dipanggil untuk training ke Semarang, TC ke Semarang itu. Saya 3 orang dari Solo itu waktu itu. Oh enggak, kan pon berikutnya kan saya waktu itu juga ramai luwe, tapi kenyataannya saya kan balik lagi ke Solo. Terus main Persis lagi tahun 76 itu. 76 untuk persiapan PON berapa? 4 tahun dah. Jadi 77 dah. Untuk PON 77 itu saya sudah disiapkan, sudah dipanggil lagi. Tapi kenyataannya baliknya kapal naik baik. Aduh, di situ dah. Karena wis atine wis, wah aku wis umurku sakmene kok gawean dilema banget ya Pak itu ya Pak ya. Umur sakmene lah. Kalau saya teruskan bal-balan, ini perusahaan aku ki melu gini. Bisa enggak wis? Terus ada itu tadi, pilih kerja kene apa pilih bal-balan ya. Mau kerja sini atau mau main sepak bola. Kalau mau kerja sini ya sepak bola tinggalkan. Nah itulah. Kuliah itu lagi kan. Terus balik saja, saya balik kerja di kapal lagi. Saya telepon Pak Giyorota waktu itu, terus kebalik ini, balik lagi, saya balik ke kapal lagi sampai saat ini, ya kan? Saat ini sampai tahun saya kerja sampai 2018. 2018 itu saya masih usia 72 ya, 72 kali, 72. Sekarang saya 76, 72 dari Batam. Itu jadi selama nganggur ini, selama pensiun ini ya urusannya cuma bal-balan, sudah itu tadi sudah. Pagi olahraga, sore juga olahraga. Terus apa yang miss lagi ya? Itu kalau misalkan yang tadi itu Pak, yang Bandung itu tahun berapa Pak itu? Dapat tawaran dari Bandung itu untuk kemudian ada kesempatan sebelum PON itu berarti 77 sebelum PON itu, karena saya itu lagi matang-matangnya kalau istilahnya sepak bola itu, dari lagi matang-matangnya kan. Saya itu awalnya itu
64 itu udah mana enak, iya hampir 7 bulan itu, terus lagi matang-matangnya terus dihadapkan situasi masa depan itu tadi kan. Itu jadi bos itu tadi begitu tadi, nggak boleh wis pilih ini, pilih kerja atau pilih naik itu. Begitu saya udah pulang itu tadi ceritanya itu saya harus menentukan nasib saya sendiri. Itu tadi. Itu waktu dulu tuh waktu yang pertama kali melawan PSSI Tour Eropa itu ya Pak. Itu jenengan langsung starter atau langsung starter ya Pak? Starter. Sayap kiri starter. Itu pada waktu itu memang sangat tangguh gimana Pak? Back lawan pada waktu itu Pak? Saya back lawannya nggak begitu ingat ya, siapa lawan saya. Tapi memang sangat tangguh ya Pak. Tangguh PSSI yang disiapkan untuk ke Eropa kan itu untuk persiapan apa nggak tahu, pokoknya nanti bakal tur ke Eropa untuk latihan juga itu. Seperti sekarang ini kan dikirim ke Eropa, ini tim ini yang disiapkan ke sana itu. Wah teman bagus-bagus tuh, gede-gede lagi. Zaman segitu bagus-bagus. Kipernya ya tadi tuh Yudo kipernya. Backnya tuh yang poros halangnya apa yang sekarang tuh double itu apa ya? Double pivotnya itu. Itu ada Suiliang sama Tekfong kalau salah, Suiliang sama Tekfong. Suiliangnya gelandang, satunya lagi lupa ya lah itu. Tapi termasuk Iswadis ada itu ada itu main sayap. Wah yang lain lupa saya. Basri itu gelandang. Wah gede-gede kabeh itu. Basri itu geliong tinggi-tinggi itu. Wah gede-gede. Yang musuh itu. Itu sempat grogi nggak Pak? Sebelum tadi dengan titel lawan yang sangat bintang. Saya tuh polos. Jadi main karemu. Pokoknya aku tak main. Sak isoku piye memang musuhnya di atas saya atau kelasnya kan PSSI ini lawan. Wis sak sekali, tapi ya nggak apa-apa wong kalahnya juga tidak apa banget gitu loh. Sepertinya skornya 4-2 kalau nggak salah itu. 4-2 tuh. Kejar-kejaran juga aja Pak. Kira-kira gitu aja. Itu bakdo itu itu bakdo itu kalau main gelandang itu lincah sekali dia. Saya cuma dikasih umpan bawa Melayu, tarik gitu aja. Melayu ini banter sekali, saya kencang termasuk kencang. Saya ikut duluan testing kejuaraan lari 100 meter, saya tuh 11 detik SMP itu. SMP itu. Nah, SMP terus suruh ikut atletik itu apa? Kalau atletik Solo tuh apa ya namanya tuh? Ya seperti Persis tuh sepak bola itu kalau atletik tuh yang klub atletik di Solo itu ya Pak itu. Teko pisan kok baru terus ora seneng aku main bal-balan bae. Itu aja. Karena dari Pak D itu yang ngenalin ya Pak ya. Iya, Pak D saya yang ngenalin diajak main wah. Ya itu. Lah lanjut cerita kan waktu itu saya kumpul sama teman-teman Persis termasuk Pak Hong Widodo itu. Pak Hong Widodo itu akhirnya dapat anaknya Pak D saya ini. Jadi keluarga sekarang mana? Jadi ada hubungan, ada keluarga sepak bola lah istilahnya. Terus adik saya itu sebetulnya juga senang sepak bola. Ada satu yang namanya Darmawan itu. Darmawan itu juga pemain Persis juga itu. Bahkan dia ikut mengikuti TC-nya Olimpiade Montreal. Pak Darmawan itu 76 tahun 76 Pak Darmawan. Darmawan itu 76 dia dah ikut TC Olimpiade Montreal itu yang melatih si siapa? Will Curver waktu itu. Will Curver. Tapi adik saya juga dihadapkan kepada suatu situasi sekolah bal-balan. Dia milih sekolah. Akhirnya sepak bola ditinggalkan. Dia sekolah ya karena pas itu tadi pas ada bos tadi saya cerita DNA ada punya bos itu Darmawan dimasukkan BCA
Dah. Karirnya menanjak pesat di divisi A. Sekarang juga udah pensiun. Udah pensiun tapi masih bal-balan juga sama saya. Darmawan. Tapi dia di Persis, kalau Darmawan tuh barengannya Didik Darmadi. Darmawan. Dia cuma berapa tahun di Persis. Kalau saya udah lebih dari 10 tahun kalau saya itu. Dari belasan musim lah istilahnya di Persis. Nah, kemudian kan adik juga dihadapkan pilihan sekolah dan sepak bola. Kalau jenengan sendiri sempat mengalami juga nggak Pak? Atau mungkin pada waktu kuliah gitu, coba kuliah gitu, gimana Pak? Pada waktu itu? Saya waktu itu kuliah, saya pertama kali masuk UNS masuk sini di sini. Saya udah ngelamar ke UNS tuh sudah. Testing, nilainya bagus. Nilainya bagus saja semua. Nah terus itu tadi dihadapkan iki dengan hal pilihan itu ya Pak. Iki kuliah bal-balan itu saya sudah kerja tuh. Sama kerja. Pilihannya 3 ya Pak ya. Waduh iki piye gitu. Bal-balan akhirnya wis tak tinggal kabeh ya pilih kerja sajalah. Terus saya pulang lagi ketemu sama rektornya tuh. Rektornya itu wakil rektor bukan rektor. Pak Piarto itu pengurus Persis juga. Terus kowe dadi mahasiswa selang wae nang kene wae. Wah, tapi kenyataannya ya enggak saya wis. Saya tetap harus kerja wis. Siap. Itu berarti 76 ya Pak itu? Ya sekitar 76 itu. 76. Sudah itu. Kemudian Pak, jenengan kemudian kenal dengan pelayaran itu gimana Pak awalnya tuh ini? Awalnya itu tadi waktu saya di training center, ya training center PON itu, saya udah goyah duluan di perusahaan saya kan sudah di dulu lah. Pokoknya bos rasa seneng lah saya bolos itu. Saya belajar bahasa Inggris, tidur malam-malam belajar bahasa Inggris. Teman saya tahu satu, tadi itu orang Solo. Yang akhirnya jadi pelatih PSIS juga sama Pak Sartono. Kornes Sutadi itu orang Pak Sartono. Ngapa kowe? Ngapain? Saya belajar, saya masuk pelayaran. Gini, masuk Holland Amerika lain. Wes kowe rasa belajar sana, enggak usah belajar. Kowe kancaku wis Gioro itu tadi ya ditelepon Gioro wis iki. Akhirnya saya waktu tes ya tesnya lolos ya, tapi saya kan nggak punya syaratnya kan untuk masuk situ harus punya pengalaman kerja di hotel. Saya kira di hotel. Saya pemain bal, akhirnya Pak Sawak Gioro Surapopo, wis saya dimasukkan training itu tadi. Belajar by progress ya Pak. Belajar di apa? Tanpa pengalaman hotel saya sudah belajar situ aja di training itu. Yang penting bahasa Inggrisnya lolos, yang pengalaman perhotelan belajar situ dan lulus juga. Lulus diberangkatkan, itu ada yang nggak lulus juga sekolah di situ 3 bulan tuh ada yang nggak lulus juga. Nggak lulus ya harus mengulang lagi kalau mau, kalau enggak ya bisa berangkat, yang nggak lulus tuh bisa berangkat tapi posisinya yang beda, ya beda. Nah, kalau saya itu dipilihkan suruh milih mau milih bagian apa ya saya milih, saya sudah menentukan bisa di bagian restoran aja, dan saya ada kerja di restoran itu tadi. Dari karir itu ke restoran terus sampai jabatan saya paling tinggi ya wis sampai pensiun, ya bukan pensiun, saya minta berhenti sendiri karena tuwek dhewe, karena usia, karena tuwek dhewe ya. Tapi saya di sana nggak meninggalkan sepak bola, ada waktu pasti main. Sebelum seperti gini ya, ke dekat contoh aja ya. Mau besok 2 hari nanti lagi kita akan sampai di Semarang. Agennya kan ada agen yang ngurusin tuh. Untuk kontak agen, saya butuh lapangan gini untuk main. Tapi saya sudah konco-konco yang mosok wong 1000 ra ning sing gelem bal-balan, ra iso balan. Bisa saya ngumpulin 20 lebih bisa.
diajak balapan nanti yang bayar bis, yang bayar lapangan tuh semua perusahaan. Jadi penak, jadi perusahaan tuh mendukung banget. Wah lah saya senang, saya orang mulai, saya wis senang kene wae iki bal-balan ya iso ternyata ya ta. Malah jadi dikasih waktu bal-balan. Makanya sama wes di luar itu di Perancis, di Norwegia, di Irlandia, di Kanada, Meksiko, wes pokoknya ada lapangan main ya ta. Dan mengajukan minta ini schedule untuk hari bola itu supaya schedule-nya dirubah. Jadi nggak kerja semua itu bal-balan. Ya wes kasih semua, saya yang mimpin mereka, ayo mangkat wes. Semuanya ada. Kostum aja dulunya kostum beli di sana. Kostum ya. Kaos ini, ya, sepatu apa? Was ternyata larang saya kalau berangkat bawa dari Solo aja. Bawa rompi apa kostum, sepatu bahkan sepatu juga murah di sini ya. Dan bawa sana tapi ya rada sak koper itu. Koper pakaian saya, koper bal-balan ini wis 2 koper. Kan boleh bawa 2 koper. Jadi ini alat-alat sepak bola, ini alat koper sendiri gitu aja. Itu dulu pelajaran pertama tahun berapa itu? Saya pelajaran pertama ya 77 itu. Itu sama persis gimana? Ada waktu 77 itu. Itu 77. sudah Saya sudah langsung minta mundur dari Persis. Mundur minta mundur dari Persis. Dengan pertimbangan juga menyampaikan pertimbangan ke coach dan manajemen pada waktu itu ya, Pak. Saya mundur. Saya ada harus kerja. Umur sakmono gitu, belum ada kerjaan tetap, duit reneng terus dihadapkan situasi yang begitu tadi. Akhirnya ya berangkat juga ada. Meskipun dengan berat hati ninggal bal-balan, tapi kenyataannya di sana saya bal-balan juga bisa, ya kan? Jadi oke lah, imbang lah. Dari segi uang juga oke, dari segi bal-balan ya masih ada, meskipun tidak seaktif di sini ya, tapi ada. Tapi kabarnya jenengan sempat dilirik klub luar negeri, Pak? Ya itu tadi pernah saya lapankan di 83 ya? 83 itu saya kebetulan di Texas waktu itu saya liburan bukan liburan resmi ya itu waktu senggang itu kapal itu di servis. Di servis, kan kapal ya kayak motor itu kan di servis, kapal di servis itu 2 minggu. Nah 2 minggu itu saya gunakan untuk dulan itu ke Texas itu ke teman-teman saya itu sponsor lah dia tuh yang sponsori, aku seneng bal-balan, ayo tak ajak ngono, terus tinggal di tempatnya dia, yang ngopeni makan ya dia, terus diajak bal-balan itu tadi, ya terus ada yang tertarik gitu ya, Pak? Ada yang wah lah, kenyataannya ya wangel ora harus pertimbangan lagi piye iki, tapi itu lah 83. Saya wis kawin itu, saya udah kawin itu yang malas jadi pertimbangan lagi. Anak saya pertama ini apa sok aku ketinggalan aku sak ini. Wah wis senang-senangnya lagi, senang-senangnya karo anak wis. Wah wis tidak diambil lah untuk kesempatan itu ya, Pak ya. Oh ya, terus waktu itu begitu saya itu kan pernah melatih tim calon Galatama. Waktu ada Galatama. Yaitu jadi ceritanya begini, waktu itu kan saya berhasil bawa TNH juara itu itu bareng itu saya melatih itu juga, melatih tim. 83 itu ya balik ke Solo melatih TNH itu ya, Pak ya. Sama klub 1 yang di Ungaran itu. Di Ungaran tuh ya. Itu karena itu waktu itu pelatihnya Ungaran itu dipindah tugaskan ke tempat lain. Nah dia menghubungi saya supaya mengambil alih posisinya dia. Yes. Karena daripada terkatung-katung, saya ambil aja, tak bantu wis, tak ambil alih, ngelatih. Terus Stadion Sriwedari kasih lampu kan, uji coba Stadion Sriwedari itu. Lawan Persis lawan
Kalau tim saya ini satu sama. Ya lumayan toh, tapi klub saya ini yang di Ungaran itu pemainnya banyak dari mana-mana, tadi namanya tim Galatama, persiapan Galatama. Dan bagus-bagus pemainnya. Tapi akhirnya ya karena saya nggak cocok sama pimpinannya tuh ya namanya orang saya punya pendirian soalnya. Nah aku ngelatih aja mbok campuri gitu loh, maksud saya itu. Lah kan itu saya muntapnya sekali sudah menang 4-0. Ya 4-0 apa berapa kosong? Berapa enggak tahu ya. Itu kan saya masukkan pemain-pemain yang enggak pernah main kan tak masukkan. Untuk menit bermain. Iya toh, supaya menit bermain itu supaya nanti perbedaannya tidak jauh kan si pemain tim line up utama sama ini enggak. Wah, pemain bosnya, wah kenapa Pak itu kenapa diganti loh. Tapi malah terlalu banyak mencampur urusan saya. Saya selesai main cukup sekian saya pulang, enggak balik lagi dan siap aja deh. Saya enggak mau begitu. Ya itu kan namanya gue bos ya bos, tapi saya juga punya pendirian, saya enggak mau gitu kan. Pak, kemudian kan dari pelayaran jenengan juga sempat mendapat tawaran juga ya Pak untuk balik ke Persis tadi ya tahun 2000 berapa 2005 oh 2006 2007 toh 2007. Ada itu kan saatnya itu kan Persis masuk divisi 1 ya ta? Sama ya. Itu yang ditunjuk manajernya tuh Pak Martono kalau salah itu. Pak Martono ki ra ngerti apa-apa di manajer ki bener apa ora gitu loh. Tapi kenyataannya tetap Pak Martono, cuman Pak Martono terus minta bantuan, terus sebetulnya adik saya kan, adik saya Pak Darmawan itu tadi, tapi Darmawan kan orang Bank, ya. Jadi nggak bisa terus saya yang singkongkong deh, saya kamu dia oke lah, tak bantu sebisa saya. Nah, saya dipanggil Pak Rudi, ya saya ngomongnya sebisa saya, kalau saya bisa ya saya bantu Pak. Sambil saya menjajaki saya kan nggak ngerti kayak apa ya kenyataannya ya saat itu memang yang tidak mulus kan Persis tahun itu. Banyak kasus sepertinya saya nggak tahu ya, dalam tanda kutip sepertinya kasusnya banyak itu. Nah manajernya kan waktu itu kan diganti Pak Wasiso kalau nggak salah ya waktu itu Pak Wasiso. Ya setelah itu Pak Wasiso saya diganti siapa itu waktu itu, karena saya kan balik kapal kan, saya balik. Wah situasinya pada waktu ditanya Pak Rudi itu ya saya ya penjajakan lah ya, saya usahakan sebisanya Pak, saya bisa kalau saya terus ya terus ya toh. Soalnya kondisinya kan nggak ngerti ya toh. Kalau memang dulu kan pakai APBD dan selentang-selentangnya APBD itu nggak boleh toh sepertinya ya kan, kemudian tidak boleh setelah adanya regulasi yang baru sekarang. Nah itu akibatnya itu tuh. Memang ini sekarang ini posisi yang bukan APBD, memang harus begitu. Memang zaman sudah berubah. Ya syukurlah, mudah-mudahan bisa maju ya. Karena kalau Pak Kaisang kan barusan ngurusin sepak bola, tapi kan orang di belakangnya itu ada Pak Erick Thohir, ada siapa itu kan yang tahulah sepak bola. Nah mudah-mudahan Persis bisa maju lah. Ada akademi dan sebagainya itu. Ini saya ditarik untuk ngajak buat akademi juga sama orang Solo juga, tapi katanya mau ngajak pertemuan, tapi sampai sekarang saya tunggu belum ditelepon lagi saya mau membuat akademi sepak bola. Padahal di Solo udah ada Pak Kaisang ya, mungkin siapa tahu nanti kerja sama, biarin aja, maksudnya baik aja, tak bantu ya tak bantu, monggo ya ta. Pak Bali ada rasa optimistis ya Pak ya untuk owner yang sekarang itu berarti sangat optimis ya Pak ya. Wah bagus sekali itu, itu yang memang diidolakan, saya idolakan ya harusnya begitu. Kalau dunia sepak bola sudah berkembang sedemikian bagus kok kenapa harus
jalan di tempat ya harus gitu. Dan Persis itu cikal bakalnya sepak bola Indonesia, kenapa harus di bawah, harus bangun ya kan, maksudnya begitu. Bagus nih Pak Kaisang bisa, ya penerusnya harus ada, cuman harus jangan sampai berhenti di sini karena apa-apa itu ya tetap inilah ada plan B, plan C ya ada. Bagus tuh, mudah-mudahan. Cuman saya belum melihat detailnya peremajaan pembibitan Persis yang di Pak Kaisang itu. Tapi kalau Pak Kaisang mau mengaktifkan klub internal lagi itu jauh lebih bagus lagi ya, karena bolak-balik itu dengan kerjasama dengan Ascot juga ya. Iya, jam terbang pemain itu sangat penting ya kan. Nggak bisa sepertinya kita sepak bola sekarang tuh rasa nonton Korea sama Jepang aja ada ya ta? Australia malah masuk 16 besar ya ta? Ya. Jepang masuk ya kan? Asia kan itu. Nah, itu ditiru piye pembibitannya, piye kompetisinya bagaimana itu semua dari kompetisi, nggak bisa supaya wah sekarang kalau di Indonesia kompetisi lagi macet total, kompetisi internal ya. Dulu kan kalah sama kompetisi. Dulu ada istilahnya hidup itu ya Pak ya. Ya nah, zaman dah berubah ya wis. Mari kita ikutin saja. Kalau memang harus mengeluarkan duit ya keluarkan duit aja. Ya mudah-mudahan Persis bagus lah. Ya kan. Itu semua idaman saya. Oke, siap. Oke Pak Fran, untuk sementara itu dulu obrolan kita kali ini. Terima kasih sudah hadir di podcast Persis hari ini. Terima kasih juga untuk ceritanya. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Terima kasih. Terima kasih. Ya, terima kasih. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.